Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Atas perintah sang guru, Panji Kenanga bergegas mencari Widura dan Miani, adik-adik seperguruannya. Berhasilkah Panji? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Binatang itu menggerak-gerakkan kedua daun telinganya, tanda gembira atas pujian itu. Sementara itu, hujan turun semakin lebat. Di antara deru air hujan yang laksana dicurahkan dari langit, tiba-tiba Panji Kenanga dengan suara berdering-dering tiada hentinya. Dia memandang berkeliling, tak seorang pun manusia yang kelihatan, tak sesuatu benda hidup pun yang tampak. Tapi anehnya, suara berdering-dering itu terdengar semakin keras. Apakah ada iblis atau setan yang menghuni tempat ini dan hendak menakut-nakutiku? Pikir Panji Kenanga dalam hati, lalu turun dari kudanya. Sebagai orang yang menguasai ilmu silat tingkat tinggi serta kesaktian, dengan sendirinya Panji Kenanga memiliki pendengaran tajam. Namun sekali ini dia terpaksa berjalan hilir mudik. Seketika baru dapat mengetahui sumber datangnya suara berdering-dering itu. Dan sewaktu sampai di tempat tersebut, melengaklah Panji Kenanga. Di bawah sebatang pohon berdaun lebat, duduk bersandar seorang lelaki berkepala botak, bercelana tipis dan kurus hingga tulang-tulangnya kelihatan jelas bertonjolan. Setiap saat, orang berkepala botak ini menggerak-gerakkan kedua tangannya melemparkan 10 mata uang emas ke udara. Lalu menyambutnya kembali, melemparkannya lagi, dan menyambutnya kembali. Demikian terus-menerus tiada henti. Untuk sesaat lamanya, Panji Kenanga menjadi takjub. 10 mata uang emas bukan satu jumlah yang sedikit. Hanya hartawan kaya raya yang punya uang sebegitu. Kemudian, 10 mata uang itu dilemparkan ke udara dan bertebar demikian rupa bukan satu hal yang mudah untuk ditangkap kembali ke 10-10-nya dengan kedua tangan tanpa ada satu pun yang jatuh. Dan hal ini dilakukan berulang-ulang oleh si botak itu dengan sikap acuh tak acuh. Siapa si botak ini ya? Pikir Panji Kenanga. Pemuda ini melangkah lebih dekat. Astaga! Terkejutlah Panji Kenanga. Betapa tidak, ternyata si botak bercelana komprang ini buta kedua matanya. Bagaimana dia memiliki kepandaian melempar dan menyambut 10 mata uang seperti itu? Benar-benar aneh. Panji Kenanga melangkah lebih dekat. "Bapak, siapakah kau?" tanya Panji Kenanga menegur. Si botak tak menjawab, menggerakkan kepalanya pun tidak, malah terus asik melempar-lemparkan 10 mata uang emas itu ke udara. Panji Kenanga mengulang kembali pertanyaannya. Si botak tetap tak menjawab. Terus saja asik bermain-main dengan mata uang emasnya. Berpikir mungkin manusia tak dikenal ini tuli, maka dia kemudian menegur lebih keras. Aneh, si botak tiba-tiba tertawa mengekeh. Hup! Seru si botak tiba-tiba. 10 uang emas dilemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Seperti daun-daun kering yang diembus angin, uang-uang emas itu melayang turun perlahan-lahan, kemudian satu demi satu jatuh menempel di atas kepala botak si orang aneh, tersusun rapi. Hampir saja Panji Kenanga berseru kagum melihat hal ini. Seorang yang tidak memiliki tenaga dalam tinggi luar biasa pasti tak bakal sanggup melakukan hal itu. Bahkan dia meragu, apakah gurunya bisa berbuat begitu? Si botak yang kini bertopikan uang emas kembali tertawa mengekeh. Tawanya tiba-tiba lenyap.
Sebagai gantinya, dari mulutnya kini terdengar suara nyanyian aneh. Sejak lahir menderita buta, sekeliling serba gelap gulita. Banyak berjalan, banyak didengar. Datang bertanya seorang sahabat, sungguh sayang belum bisa ku jawab. Dan sehabis penyanyi ini, orang itu kembali tertawa mengekeh, sedang 10 uang keping uang emas masih terus menempel di kepalanya yang botak. Kalau kau tak mau menerangkan nama, tak menjadi apa. Aku tak bakal mengganggu lebih lama lagi, kata Panji Kenanga. Lalu pemuda ini memutar tubuh, meskipun hatinya penuh diliputi rasa ingin tahu siapa gerangan adanya si botak aneh bermata buta ini. Heh, tunggu dulu. Si botak tiba-tiba berseru. Sebelum pergi, kau dengarkan satu lagi nyanyianku. Panji Kenanga hentikan langkah. Si buta goyangkan kepala botaknya. 10 keping uang emas yang ada di atas kepalanya melayang ke atas, disambutnya lalu dilemparkannya kembali seperti tadi, sehingga mengeluarkan suara berdering. Kring. Dan suara berdering ini dengan teratur menimpali suara nyanyian yang dibawakannya. Seorang muda datang menunggang angin salju, bertanya tapi tak terjawab. Entah kemana gerangan menuju, tapi apakah sudi mendengar nasihat? Berjalan terus ke utara, akan ditemui kejahatan berdarah. Pembalasan memang sudah wajar. Tapi terlalu banyak musuh harus dihajar. Kalau ditemui keadaan yang mengharukan, jangan sampai nafsu dendam memperdayakan. Pembalasan harus memakai akal pikiran agar selamat nyawa di badan. 10 keping uang emas dilemparkan tinggi-tinggi ke udara, lalu seperti tadi melayang turun perlahan-lahan, laksana ditarik oleh suatu kekuatan gaib yang tak kelihatan. Mata-mata uang tersebut mendarat satu demi satu di kepala botak si orang tua. Di lain pihak, Panji Kenanga heran dan kaget bukan main. Bagaimana manusia botak buta tak dikenal ini tahu kalau dia menunggang angin salju? Apa arti kalau ditemui keadaan yang mengharukan? Mengapa dia disuruh berjalan ke arah utara? Setelah meragu sejenak, Panji akhirnya bertanya. Bapak yang pandai, bagaimana kau tahu nama kudaku? Dan sesungguhnya apa maksudmu dengan nyanyian tadi? Si botak mata buta menguap lebar-lebar. Disandarkannya punggung dan kepalanya ke batang pohon di belakangnya, lalu tidur dengan mendengkur. Bagaimanapun Panji Kenanga berseru keras memanggil, tetap saja dia terus ngorok. Panji Kenanga geleng-gelengkan kepala. Manusia aneh, katanya dalam hati. Karena saat itu hujan telah berhenti. Setelah memikirkan makna nyanyian si botak tadi, maka akhirnya Panji Kenanga naik ke punggung kudanya, langsung menuju ke utara. Setelah merancang jalan yang becek akibat air hujan, Panji Kenanga menemui sebuah lereng pendek berbatu-batu. Di seberang lereng tersebut, di antara pepohonan yang bertumbuhan di sana-sini, dilihatnya sebuah jalan kecil berliku-liku. Apa yang menarik perhatian pemuda ini adalah kekeringan yang menyelimuti daerah di seberang lereng berbatu-batu itu. Rupanya, hujan tidak turun di daerah itu. Panji Kenanga menyintahkan tali kekang. Angin salju kembali menggerakkan keempat kakinya. Tak lama kemudian, kedua makhluk itu telah menempuh jalan kecil yang sebelumnya terlihat dari atas lereng. Ada kira-kira setengah peminuman teh melintasi jalan itu. Tiba-tiba angin salju tanpa diperintahkan menghentikan larinya. Mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi, lalu meringkik ke dasar. Kalau bukan ada bahaya atau sesuatu yang luar biasa di depan sana, tentu binatang ini tak akan meringkik begini rupa. Membatin Panji Kenanga yang melompat dari punggung angin salju. Diusapnya tengkuk binatang ini beberapa kali seraya berkata, "Shh, tenang sobatku." Si pemuda kemudian melangkah mengikuti angin salju yang telah lebih dulu bergerak ke depan. Belum lagi 20 langkah berjalan, Panji Kenanga mulai melihat bekas-bekas perkelahian di jalan sempit itu. Semak belukar banyak yang rambas, sedang di tanah ada noda-noda hitam membeku.
pemuda ini melangkah terus. Tepat pada langkah yang ke-40, kedua kakinya laksana dipantai ke tanah. Mukanya berubah. Ada apa gerangan? Apa yang tengah Panji Kenanga lihat? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.